Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sedulur-sedulur semuanya, para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kali ini sebagai lanjutan dari bagaimana hukumnya orang yang junub, orang yang haid, yang hadas besar, hukumnya berzikir dan membaca Al-Quran. Kemarin ulama sudah sepakat bahwa lil muhdisi wal junubi wal haidi wan nufasa diperbolehkan untuk berzikir baik dengan lisan maupun di dalam hati. Begitu juga membaca Al-Quran kalau di batin, dikerentek, dalam hati boleh. Yang tidak diperbolehkan orang yang muhdisi wal junubi wal haidi wan nufasa, orang yang hadas besar, junub, haid dan nifas itu, yaitu membaca Al-Quran. Walakin qiraatul Qur'ani haramun alal junubi wal haidi wan nufasa. Akan tetapi membaca Al-Quran, sengaja membaca mushaf Al-Quran yang 30 juz itu bagi orang yang junub, haid dan nifas, hukumnya haram, dilarang. Pertanyaannya, bagaimana ketika membaca sebagian ayat-ayat suci Al-Quran tapi itu adalah suatu kebiasaan atau doa sehari-hari? Oke. Qala ashabuna, para pengikut Imam Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, karena Imam An-Nawawi pengarang Al-Adhkar, An-Nawawi ini adalah bermadzhab Syafi'i. Wa yajuzu lil junubi wal haidi, diperbolehkan bagi orang yang junub, wal haidi dan orang yang haid, ayyakula, keduanya diperbolehkan indal musibah, ketika ada musibah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini surat Al-Baqarah ayat 156. Atau diperbolehkan apalagi membaca wa inda raqubid dabbati, atau ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Membaca doa itu ketika naik kendaraan. Ini Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Wa 'indat du'ai, atau ketika berdoa. Ini doa ini adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbolehkannya orang yang junub, orang yang haid untuk membaca kalimat-kalimat ayat-ayat dalam Al-Quran, hampir satu ayat, dikeraskan sekalipun, apalagi dalam hati, dikeraskan aja boleh. Seperti ketika mendengar musibah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, atau ketika naik kendaraan berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau ketika berdoa sehari-hari, doa kebaikan dunia akhirat, atau doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbolehkannya mengucapkan, membaca sebagian ayat dalam Al-Quran itu idza lam yaqsuda bihil Quran, jika membacanya itu tidak bermaksud membaca Al-Quran tapi berdoa. Walahuma ayyakula, begitu juga keduanya, orang yang junub dan orang yang haid itu boleh membaca sebagian petikan ayat Al-Quran seperti Bismillahi subhanallahi walhamdulillah, Bismillahi subhanallahi. Itu ada dalam surat apa ini, dalam footnote-nya ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 92.
atau walhamdulillah. Ini kan ada dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Jadi membaca sebagian ayat suci Al-Quran, kata atau kalimat diperbolehkannya itu idza lam yaqsudal Quran, jika tidak bermaksud yang dimaksud itu adalah jika tidak niat membaca Al-Quran, tapi berdoa. Bismillah, mau makan membaca bismillah, subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ini semuanya dimaksud adalah untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran. Sawaun, baik itu qasdadz dzikri, tujuannya membacanya itu untuk berzikir, aulam yakun lahuma qasdun, atau keduanya orang yang junub dan orang yang sedang haid itu tidak dalam rangka tujuan untuk berzikir. Jadi keduanya diperbolehkan selama diperbolehkan membaca sebagian ayat suci Al-Quran tadi itu selama tidak bermaksud membaca Al-Quran yang mushaf 30 itu. Wala ya'simani, dan juga tidak dianggap berdosa. Keduanya orang yang junub dan orang yang haid itu juga tidak berdosa illa idza qasdal Quran, jika dengan syarat laki-laki tidak bertujuan untuk membaca Al-Quran. Itu. Jadi sekarang sudah agak sedikit jelas. Kalau kemarin, loh kok membaca Al-Quran sebagian atau seluruh ayat dilarang, tapi kalau dibatin boleh. Lah bagaimana kalau doa itu sehari-hari sudah biasa, masa membacanya harus nunggu mandi dulu kan gitu, padahal itu doa sehari-hari. Selanjutnya wa amma idza qala li insairin, begitu juga apabila ada orang yang berkata kepada saudaranya, kepada manusia yang lain, khudhil kitaba biquwwah. Jadi ini surat Maryam ayat 12. Kalau lengkapnya itu ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa Yahya. Ambillah di sini adalah pelajarilah al-kitaba biquwwah. Kitab di sini adalah Taurat, biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita di kampus, di tempat kerja, di sekolah, di instansi-instansi, kita mempunyai teman dekat, terus kita berbahasa Arab, tolong ambilkan kitab buku itu. Nah, bahasa Arabnya khudhil kitaba biquwwah. Atau mereka berdua, orang junub dan orang yang sedang haid itu membaca Al-Quran. Maksudnya membaca, mengucapkan redaksi yang ada dalam Al-Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala udkhuluha, mempersilakan masuklah kamu ke dalam surga bisalamin, dengan keselamatan, aminin, yang aman, salam, selamatan dan perdamaian, keamanan. Ya. Itu surat Al-Hijr ayat 46. Jadi kalau dilala ada tamu, tuan rumahnya dalam kondisi junub atau istrinya sedang haid seumpama, istrinya menerima tamu, kebetulan istrinya itu ahli bahasa Arab, yang datang dilala juga teman gaulnya. Akhirnya ketika membuka pintu langsung mempersilahkan si ibu tuan rumah tadi, udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk ke rumah, silakan masuk dengan salam damai, kedamaian, salam persahabatan dan keamanan. Meskipun yang dibaca itu adalah petikan potongan ayat suci Al-Quran, tapi fa in qasada ghairul Qur'ani lam yahrum,
Jika tidak bermaksud membaca Al-Quran, maka tidak dilarang, tidak diharamkan, alias boleh. Nah, inilah kajian untuk sementara ini. Jadi lanjutannya dari yang kemarin, yang sekarang ini, yaitu bagaimana hukumnya orang yang dalam kondisi junub, orang yang sedang haid membaca petikan potongan ayat suci Al-Quran, tapi itu adalah doa sehari-hari. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat jangan bermaksud membaca Al-Quran, tapi berdoa. Nah, begitu kami kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu intip Muin Kafid TV. Insya Allah ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, like, lalu kemudian share ke teman-teman atau saudara-saudara atau jamaah-jamaah yang lain yang membutuhkan.